Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, dimanapun berada, Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, kita bisa memulai kembali kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita membahas tentang peranan pesantren dalam dakwah Islam, yang mana hal tersebut dapat membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa perbuatan positif terhadap masyarakat. Sebab dari kegiatan yang diselenggarakan pesantren menjadikan masyarakat dapat mengenal lebih dekat ajaran agama Islam dan untuk diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagian bab 4 tentang Islam dan kearifan lokal suku-suku di Indonesia. Yang mana, dalam hal tersebut, membuat kita dapat terus berkembang di masyarakat, sehingga tercipta kebudayaan yang memberi manfaat bagi kehidupan. Baiklah, kita langsung saja membahas materi kita pada hari ini, yaitu tentang kearifan lokal suku-suku di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia memberi warna kebudayaan masyarakat Nusantara sebagai agama yang sangat mendorong manusia untuk mengadakan perubahan ke arah perbaikan. Maka kehadiran Islam juga turut berperan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Nah, Islam juga mewarnai perubahan, tetapi tidak harus menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Mengingat bahwa kebudayaan merupakan hasil pemikiran manusia, maka Islam menghargai kebudayaan itu dengan mengembangkannya. Hal itu dapat dilihat dari adanya upaya tetap mempertahankan kebudayaan lokal dengan sentuhan Islami. Jadi benar-benar mempertahankan budaya-budaya yang terdahulu, kada merubahnya. Terdapat banyak kesenian dan adat Nusantara yang memiliki nuansa Islami. Misalnya wayang, kasidah, hadrah, sekaten, dan berbagai tradisi lokal lainnya yang dikemas secara Islami. Pertama, kesenian wayang. Kesenian wayang ini merupakan kesenian tradisional dari daerah Jawa, dan Sunan Kalijogo adalah salah satu wali dari Wali Songo yang aktif dan ahli dalam mengambil hati masyarakat dalam berdakwah melalui kesenian wayang ini lah. Nah, kesenian wayang ini juga merupakan sarana dakwah yang mengislamkan masyarakat di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Kesenian wayang ini dianggap sebagai sarana dakwah yang efektif karena di dalamnya terdapat unsur spiritual dan pendidikan. Unsur-unsur itu merupakan sebagian dari ajaran Islam yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk cerita yang diperagakan dengan wayang kulit. Nah, Sunan Kalijogo juga menggunakan media dakwah yang lain, yaitu gamelan dan gending-gending Jawa. Selain dapat dinikmati secara sendiri-sendiri sebagai karya seni musik, seni wayang juga sebagai pengiring dalam pementasan yang dilakukan. Dan setiap kali akan mengadakan pertunjukan wayang, Sunan Kalijogo selalu mengawali pertunjukan dengan petuah-petuah yang berkaitan dengan Islam. Maka tidak mengherankan kalau Islam berkembang dengan sangat cepat di daerah Pulau Jawa. Kedua, kasidah. Munculnya kasidah sebagai karya seni tradisional bercorak Islam hampir bersamaan dengan berkembangnya dakwah yang antara lain mengajarkan zikir dan salawat. Perkembangan kasidah ini tidak lepas dari upaya dakwah Islami. Hal ini bermula dari bangsa Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara, juga
memasukkan unsur seni suara yang relatif lebih modern. Akhirnya terbentuklah perpaduan antara kesenian tradisional dengan kesenian Arab yang dilakukan oleh para seniman Islam lokal. Dan dari perpaduan hal tersebutlah menghasilkan qasidah ini. Ketiga, hadrah. Hadrah merupakan kesenian yang terdiri dari dua unsur utama yang dipadukan, yaitu seni tari dan seni suara yang bercorak Islam dengan menggunakan pengiring alat musik rebana. Pada kesenian hadrah ini, lagu-lagu yang disajikan merupakan syair-syair yang mengandung ajakan kebaikan, petuah-petuah, semangat hidup, dan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islami. Nah, jadi hadrah ini benar-benar menyairkan atau melantunkan syair-syair yang masih berbau Islami lah, kada jauh keluar dari hal-hal yang berbau Islami. Dan juga pertunjukan kesenian hadrah ini sering dilaksanakan pada acara-acara pesta, misalnya khitanan, pernikahan, dan peringatan hari-hari keagamaan. Nah, jadi setelah pembahasan pembelajaran mengenai kearifan lokal suku-suku di Indonesia tadi, dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Islam juga turut mewarnai perubahan dari perkembangan budaya, tetapi tidak harus menghilangkan kebudayaan yang sudah ada tersebut. Mengingat bahwa kebudayaan merupakan hasil dari apa yang manusia pikirkan, maka Islam menghargai kebudayaan tersebut. Itu dengan mengembangkannya. Nah, dan juga perkembangan itu tentu saja berjalan seiring dengan pola pikir dan jiwa manusia, maka menimbulkan perpaduan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya tetap mempertahankan kebudayaan lokal dengan sentuhan Islami yang mana masih terdapat dalam era modern sekarang. Jadi, hal tersebut benar-benar dipertahankan tanpa menghilangkan adat yang sudah ada. Baiklah, sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.